Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu dengan renungan harian dan kita mau melanjutkan segala aktivitas kita. Tetapi sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini sehingga kami dapat datang ke hadapan Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau mau mengajarkan kami melalui firman Tuhan dan ini menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat 17. Yesaya 38 ayat 17 demikian bunyinya. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini merupakan salah satu bagian dari kisah Hizkia yang sakit dan sudah diberikan Tuhan kesembuhan. Ketika orang mengalami sakit, dia pasti merasakan penderitaan. Semakin parah sakit seseorang, maka dia rasakan penderitaannya semakin berat. Dan inilah yang mau dinyatakan oleh Hizkia. Ketika penderitaan itu semakin berat di dalam sakitnya yang semakin parah, justru di situ dia merasakan keselamatan daripada Allah yang menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita pun berada dalam penderitaan, tentulah kita menginginkan kelepasan dari penderitaan tersebut. Dan semakin berat penderitaan seseorang, maka dayanya semakin lemah, tenaganya semakin berkurang. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentu tahu yang dapat melepaskan kita dari penderitaan tersebut dan memberi kekuatan kepada kita menghadapi penderitaan tersebut hanyalah satu, yaitu Tuhan Allah. Penderitaan kiranya mengajarkan kita semakin dekat kepada Tuhan. Penderitaan kiranya membuat kita semakin mengenal dan semakin membuat kita percaya bahwa hanya Tuhan saja yang mampu melepaskan, memberikan kesembuhan dan kelegaan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita mengalami penderitaan, jangan langsung putus asa, tapi tetap miliki pengharapan. Ada Tuhan yang mampu melepaskan kita dari penderitaan tersebut. Tetap miliki iman yang teguh. Yang pasti, ketika Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa, menyediakan keselamatan untuk kita, Dia juga melalui berbagai macam penderitaan. Kita bisa melihat bahwa penderitaan seperti dikatakan Yesaya ini menjadi keselamatan. Penderitaan Kristus menjadi keselamatan untuk dunia, keselamatan untuk seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jika hidupmu saat ini dalam penderitaan, jangan pernah pandang penderitaan itu akhir dari segalanya. Tapi mari kita sama-sama belajar bahwa di dalam penderitaan Tuhan mau kita semakin dekat kepada Dia. Kita semakin mengandalkan Dia sehingga kita akan merasakan keselamatan dalam pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah berbagai macam penderitaan kita. Tetaplah semangat dalam imanmu.
walaupun saat ini engkau menghadapi penderitaan yang berat. Tetap semangat dalam imanmu, walaupun saat ini engkau mengalami penyakit yang parah. Tetap berpengharapan dalam imanmu bahwa Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan menyembuhkan, dan itu semua menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap penderitaan kita. Oleh karena itu, berjuanglah di dalam kasih Tuhan bahwa Dia sediakan keselamatan di balik penderitaan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau menyadarkan kami, mengingatkan kami, dan mengajarkan kami memaknai penderitaan yang terjadi dalam hidup kami. Betapa Tuhan juga sudah mengalami penderitaan untuk menyediakan keselamatan bagi kami. Ada proses supaya sampai kepada keselamatan tersebut. Oleh karena itu, jangan biarkan kami, Tuhan, menjadi lemah ketika kami menghadapi penderitaan dalam hidup kami di dunia ini. Mampukan kami untuk senantiasa berdiri teguh di dalam kasih Tuhan, dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Karena hanya Engkau saja Bapa, sumber kesembuhan, sumber kekuatan, sumber kelegaan di dalam setiap penderitaan kami. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi pergumulan yang berat, penderitaan yang berat, sakit yang parah. Biarlah kiranya mereka semua tetap percaya akan pekerjaan tangan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya mereka juga senantiasa mau berserah hanya kepadamu saja. Kami mau Tuhan, hanya Tuhan saja yang menjadi teman dalam perjalanan hidup kami, sehingga setiap hari kami punya kekuatan baru untuk menghadapi jalan-jalan hidup kami walaupun penuh dengan penderitaan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau mau mendengarkan doa permohonan kami ini, kabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus